ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta. Ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ini perjanjian kamu sama Mami. Lihat ini, Fit. Sekarang di rumah ini tidak ada aturan lagi ya, Fit. Apapun yang kamu mau, Mami pasti turutin ya, Fit ya. Tapi tolong, Fit. Tolong Mami, cegah Mami, Fit. Tolong Mami ya, nak. Tolong. Mulai besok, saya mengundurkan diri dari kantor ini, Pak. Padahal saya lihat prestasi kamu lagi naik, Bram. Dan saya sedang mengajukan kamu untuk naik jabatan. Terima kasih, Pak. Tapi saya tidak akan merubah keputusan saya. Gue tuh jadiin lu pengemis, bukan kolektor koin kayak begini. Besar bego lo. Ya. Kerja! Ayo kerja lagi! Aku nggak pernah anggap kamu sebagai karyawan Retro, Al. Orang tua aku juga anggap kamu sebagai menantu tanpa ngebeda-bedain. Satu hal yang paling utama dan paling penting. Sesekali kamu keluar dong, lihat dunia luar. Kay, kamu tahu nggak sih? Aku tuh frustasi berumah tangga sama kamu. Asal kamu tahu ya, Al. Tingkat frustasi aku lebih tinggi daripada kamu. Jangan kayak anak kecil, Al. Sekali-sekali kamu dewasa dong. Ya, Ren? Akhirnya aku bisa dengerin suara kamu, sayang. Lebay lo. Ya, terserah kamu lah. Mau bilang aku apa? Mau bilang aku lebay, kecentilan, keren, ganteng. Suka-suka kamu lah, sayang. Jadi gimana nih besok? Kamu mau kan makan siang berdua sama aku? Oke. Hah? Kamu mau? Kamu kok langsung bilang setuju gitu? Aku pikir aku harus kerja keras biar bujuk kamu supaya kamu mau. Oh, iya udah deh, aku tarik lagi aja gimana? Kita nggak usah ketemu. Enggak. Jangan kayak gitu dong, sayang. Kamu kan udah bilang terlanjur mau. Jangan dicabut ah. Ya udah ya, sampai ketemu besok. Oke. Mulai hari ini gue jadi manusia bebas. Apa yang gue lakuin, gue nggak perlu tanggung jawab ke siapa. Jadi Nadia cerita begitu, Nak? Ya Allah. Jangan-jangan Aldo sama Kayla berantem gara-gara gue. Terus Papa sakit juga gara-gara gue. Jadi gimana, Mas? Mas mau kan jenguk Bapak ke rumah sakit? Ayolah, Pak. Masa yang sakit nggak dijenguk sih? Bukannya Papa nggak mau jenguk Eyang, Nak.
Tapi kalau papa kesana malah masalahnya tambah runyam gimana? Terus Eyang tambah stres, tambah sakit. Tapi juga kangen banget, Pak. Sama yang Kakung, sama Nadine, sama Om Aldo, terus sama yang Putri. Mas, dengerin saya ya Mas ya. Mumpung Mas masih punya orang tua, Mas harus sering tengok mereka. Nanti gimana kalau misalkan mereka udah nggak ada? Mas pasti bakalan nyesel. Kenapa lo? Hah? Laper? Iya. Kerja dulu baru makan. Cewek cakep dan bohai kayak lo, mendingan gue jual sama om-om. Gue pasti dapat duit banyak. Apalagi, lihat kulit lu bening begini. Pasti harganya tinggi. Udah, kerja sana. Jadi Kay, apapun yang terjadi, kamu harus bertahan sama suami kamu. Jangan gampang nyerah. Lihat papi sama mami. Di semua rumah tangga itu pasti ada masalah. Tapi papi sama mami berhasil melalui semua masalah itu. Sekian puluh tahun sampai sekarang ini. Iya Mbak, bener. Apalagi kan sekarang Mbak Kayla itu udah punya Vinza. Kan kasihan. Fitri yakin kok Mbak Kayla sama Aldo itu saling mencintai. Jadi apa salahnya sih semua masalah ini diselesaikan dengan baik-baik? Fit, tidak semua rumah tangga itu sebahagia kamu dan Farel. Kamu aja yang beruntung dapat suami sebaik cucu Oma. Tapi kalau menurut saya tuh Aldo justru lebih bertanggung jawab dibandingin Farel. Oke, kamu harus menerima Aldo apa adanya. Dan kamu juga harus introspeksi. Siapa tahu kamu juga punya andil kesalahan dalam masalah ini. Pi, Papi itu gimana sih, Pi? Kalau anak kita punya masalah, kita berhak kan nolong dia, Pi. Ya berhak, Mi. Siapa yang bilang nggak boleh? Semua orang tua kan ingin kalau anaknya bahagia. Oke, tadi mau tanya sama kamu. Apa sih yang dilakukan sama Aldo sampai kamu nggak betah tinggal di rumah itu? Sejahat apa dia? Apa dia melakukan KDRT? Nampar kamu atau mukul kamu? Terus apa masalah kamu sama dia? Ingat, Papi udah sering bilang sama kamu. Jadi dewasa. Jangan terus kayak anak kecil dong. Ntar nangis, ntar kabur, ngadu sama orang tua. Kamu tuh sudah jadi ibu, sudah jadi orang tua. Dewasa dong. Udahlah, aku juga nggak tahu harus kayak gimana. Tama, menantu kamu itu kelewatan. Kamu tuh harus tegas. Apa kamu rela anak perempuan kamu itu diperlakukan semena-mena sama suaminya? Ma, saya kenal banget sama Aldo. Jadi saya yakin Aldo melakukan ini pasti ada alasannya. Heran, kamu itu selalu udah menangin si Aldo. Udah lama. Kayla tuh nggak apa-apa tinggal di sini sementara. Sambil dia nenangkan diri, sambil dia introspeksi. Dan Aldo juga biar aja dulu dia concern ngurusin orang tuanya. Nanti juga kalau mereka berdua udah nggak emosi, kan bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik-baik. Iya, kalau bisa diselesaikan. Kalau kayak Maya, pisah rumah sampai sekarang. Statusnya itu nggak jelas. Dengar ya, lo kabur dari Singapura terus gue tampung di sini. Bukan buat enak-enakan, bukan buat mimpi-mimpian, tapi buat bantuin gue kerja, bantuin gue nyari duit. Ngerti nggak lo?
Tasya. Nih, Ada telepon nggak, Mbak? nggak ada. Masa sih Miko nggak nelfon aku? Ya ampun, Syah. Palingan si Miko itu lagi jalan sama ceweknya yang lain. Syah, kenapa sih kok muka jadi berubah kayak gitu? Enggak kok, aku bercanda. Udah, jangan cemberut kayak gitu, senyum dong. Emangnya kamu sayang banget ya sama Miko? Sampai-sampai kamu kayak takut banget kehilangan dia? Saya tuh emang sayang banget, Mbak, sama Miko. Tapi yang bikin saya pusing, Miko tuh nggak pernah setuju kalau saya ikutan syuting kayak gini. Sekarang terserah kamu sih, kamu pilih siapa? Kamu pilih Miko yang mempunyai sifat otoriter itu? Atau kamu mengambil kesempatan emas ini? Terserah kamu. Kamu itu jadi perempuan harus kuat, harus punya pendirian. Aduh, miss call dari Miko banyak banget. Halo, Mik. Tasya, kamu di mana? Aku lagi di rumah teman. Kamu jangan bohong. Aduh, siapa yang bohong sih? Aku kan udah bilang kalau hari ini aku tuh ada tugas kuliah, terus aku harus ngerjain di rumah teman aku. Mana Mercy? Kamu tuh gak percaya banget sih, Mik, sama aku. Dengar ya, Syah. Jangan percaya sama yang namanya Mercy. Kamu jangan tergoda sama tawaran-tawarannya dia. Maksud kamu tuh apaan sih, Mik? Kamu tuh kenapa sih? Baru pacaran kayak gini aja aku udah diatur-atur sama kamu. Karena aku nggak mau kamu ngalamin seperti apa yang aku alamin dulu, Tasya. Maksud kamu? Aku sayang sama kamu. Tapi kalau kamu nggak mau dengar kata-kata aku lagi, suatu saat kamu akan menyesal, Syah. Kenapa keputus sih? Sekarang waktu aku nggak lama lagi, Rel. Aku mau nitip Nadine ke kamu. Aku benar-benar nggak ngerti, Fit. Kenapa, Mbak? Aku pernah mencoba buat menghancurkan hubungan kalian. Tapi kamu justru membalasnya dengan merawat Nadine seperti ini. Aku bahagia ngeliat kamu sekarang begini. Cewek model, ngapain lu lihat-lihat gambar cowok di koran? Hah? Lu mimpi mau kawin sama cowok kayak gitu? Iya? Hah? Udah deh, lu jangan kebanyakan ngayal. Mendingan sekarang lu kerja. Dengar ya, lu kabur dari Singapura terus gue tampung di sini. Bukan buat enak-enakan, bukan buat mimpi-mimpian, tapi buat bantuin gue kerja, bantuin gue nyari duit. Ngerti nggak lo? Iya, Bang. Kok harus di atas ya? Aduh, gimana nih? Nggak bisa tidur nih gua. Fit. Oh. Fit, bangun dong. Farel. Ngantuk nih, emang masih sekarang apa? Ya, Fit, tapi... Farel, aku tahu. Aku ini istri kamu dan kewajibannya nurut sama suami. Tapi suaminya ngertiin dong, aku tuh capek. Ya, masalahnya itu, Fit. Farel, jangan sekarang ya, besok pagi aja. Serangan fajar. Fit, gimana aku bisa tidur kalau ada cicak di situ? Cicak?
cicak kecil gitu aja takut. Bukannya takut, Fit, tapi serem aja kalau jatuh. Mendingan sekarang kamu tidur pakai selimut. Paling juga dia jatuh di atas selimut nggak kena. Dong, Fit, nggak enak nih. Yes. Hati-hati. Kamu emang bisa diandalin ya, Fit? Tuh kan. Jadi kamu nikahin aku cuma gara-gara aku jago ngusir cicak. Ya nggak cuma karena jago ngusir cicak lah, ngusir ke cowok juga. Sekarang gantian kan? Aku yang jadi nggak bisa tidur. Aku tuh kebiasaan, Rel. Kalau udah tidur nyenyak, ada yang bangunin nggak bisa tidur lagi. Ya bagus dong. Jadi kita bisa ngelanjutin ke acara yang itu. Aku curiga, jangan-jangan kamu seenggaknya ya naruh cicak di atas sana supaya aku bisa kebangun. Ih, males banget. Ngapain juga aku sampai ke atas gitu taruh cicak? Aldo mana, Ma? Aldo udah berangkat ke kantor, Pak. Tadi dia mau pamit sama Papa, tapi Papa masih tidur. Dia nggak mau bangunin Papa. Selama ini Papa nggak pernah melihat Aldo semarah itu. Papa ngeri melihat mereka berantem semalam, Ma. Udah ya, Pak ya. Nggak usah dipikirin. Nanti Papa nggak sembuh-sembuh. Papa mau bilang sama Aldo, kalau bicara dijaga. Nggak boleh kasar sama istri. Iya, Pak. Iya. Tapi sekarang Papa makan ya. Yang paling penting itu kesehatan Papa. Ya. Nggak mau. Papa nggak mau nasibnya sama kayak Norman. Ditinggal istri, padahal udah punya anak. Kasihan juga. Masa Pinsa nasibnya sama kayak Yuga. Papi, selamat ulang tahun pernikahan ya, Pi. Makasih ya, Rel. Makasih, Pi. Tapi kira kalian berdua lupa. Ya enggak dong, Pi. Selamat ya, Pi. Mudah-mudahan hubungan Papi sama Mami makin mesra, makin rukun, dan langgeng. Mama, selamat ulang tahun perkawinan kamu ya. Makasih ya, Ma. Hari ini, Papi sama Mami rencananya mau memberikan sedikit makanan sama bingkisan buat anak yatim piatu di masjid nanti. Gimana biar aku yang atur itu semua? Boleh. Sekarang Papi mau ke kamar dulu. Mau kasih surprise sama Mami, ya? Rel, terus gimana dengan rencana kita? Tenang aja, pokoknya nanti semuanya beres. Mami masih nggak suka sama Fitri. Selamat ulang tahun perkawinan. Selamat ulang tahun pernikahan juga ya, Pi ya. Pi, Mami nggak nyangka loh kalau Papi itu inget. Soalnya Papi kan nggak romantis, Pi. Hari ini lain dong nih. Ya. Selamat ulang tahun pernikahan, ya. Makasih ya, Pi. Ini nih. Apaan sih, Pi? Nih.
Enak loh, Pi. Papi pinter juga ya bikin kue. Iya dong. Di hari yang istimewa ini buat kita, Papi ingin manjain istri. Boleh kan? Makasih banyak ya. Selama ini Papi itu jadi suami yang baik banget buat Mami, juga buat anak-anaknya Mami. Terus Papi selalu memberikan kebahagiaan buat kita semua. Terima kasih juga ya, Mi. Sudah jadi istri Papi yang baik, selalu mendukung langkah Papi, dan sudah memberi Papi anak yang manis dan hebat. Mi, bisa tanya satu hal sama Mami, tapi Mami harus janji Mami jawab dengan jujur. Iya, pokoknya Mami jawab dengan jujur. Tapi apaan sih yang mau ditanyain? Mami masih nggak suka sama Fitri. Papi tuh pinter banget ya. Mentang-mentang hari ini Mami tuh nggak bakal bohong. Jadi nanyanya kayak gitu deh. Jawab aja pertanyaannya. Mana ada sih satu tim itu kaptennya 2. Terus kalau di kapal itu nahodanya ada 2. Nggak ada kan? Tapi ngerti perasaan Mami. Tapi satu saat aku berharap Mami bisa tulus menyayangi Fitri, Mi. Cie, lagi pacaran nih. Maaf, lupa ketuk pintu. Fit, aku kirain cinta aku ke kamu itu adalah yang paling hebat di dunia. Ternyata kalah kayak sama Mami Papi. Ya jelas lah, Rel. Tapi kan lebih tua dari kamu. Pasti kan lebih pengalaman dari kamu. Mi, happy anniversary ya, Mi. Makasih ya sayang ya. Pi, selamat ulang tahun pernikahan ya. Mudah-mudahan perkawinan Mami dengan Papi itu tambah langgeng, tambah mesra dan tambah rukun. Amin. Makasih juga ya, Fit. Fitri pengen banget belajar sama Mami gimana sih caranya mempertahankan hubungan antara suami istri. Padahal kan Mami Papi itu kan nikahnya udah lama banget, tapi tetap aja mesra. Ih, tebal amat sih bibirnya kayak empal gentong loh. Hih, cucok banget sumpah deh. Uci nggak bohong, swear kewer. Ayo deh Mas Norman. Sesnorce. Ngaca, ayo ngaca. Gelik gue kalau ngeliat kayak gini. Untung juga udah berangkat sekolah. Kalau nggak dia pasti ngamuk-ngamuk. Kalau bukan karena orang tua gue, ogah gue kayak gini. Halo, Vin. Iya, Ral. Lo bisa ke rumah gue nggak? Soalnya hari ini ulang tahun perkawinan bokap sama nyokap gue. Gue mau minta bantuan lo untuk bikin surprise party buat mereka. Dengan senang hati, Ral. Rel, Mbak Moza juga sekalian diundang. Kenapa, Rel? Moza mau diundang juga? Iya, abis ini gue mau nelfon dia. Oh, nggak usah. Biar gue aja yang jemput dia. Lo nggak usah nelfon dia ya. Lagian kebetulan juga ini gue lagi deket. Oke. Jadi sekarang udah baikan lo berdua? Emang nggak enak sih berantem terus. Ya udahlah ya. Iya. Kenapa sih, Rel? Vino mau jemput Moza. Hah? Bukannya mereka berdua musuh bebuyutan? Fit, kamu ingat nggak? Dulu kita sering berantem, nggak cocok. Tapi sekarang? Jadi, Mbak Moza sama Vini udah jadian? Ya resminya sih nggak tahu, tapi kayaknya sih udah. Emang ya kalau misal benci sama orang itu nggak boleh kelewatan. Ntar malah jadi kemakan omongan sendiri.
Pa. Ini aku, Pa. Aku tidak tega melihat Papa yang sudah tua terbaring lemah seperti ini. Aku selalu mengkhawatirkan kesehatan Papa. Ini semua gara-gara aku kan, Pak. Aku tahu, Pak. Aku memang lasah. Nggak berguna bagi orang tua. Selalu nyusahin Papa. Asal Papa tahu, setiap hari aku selalu memikirkan keadaan Papa. Pak, maafin aku. Aku nggak pernah bisa ngebahagiain Papa, Mama, dan juga orang tua. Tapi aku janji, Pak, demi Allah, suatu saat nanti aku akan membahagiakan Papa. Aku janji. Cepat sembuh ya, Pak. Pagi, Sus. Permisi, Mbak. Saya mau cek infus sebentar. Mbak ini menantunya Pak Iman ya? Menantu. Kok Suster tahu? Iya, soalnya kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol sama ibu. Tapi kata ibu nggak punya anak perempuan. Jadi pasti Mbak ini menantunya ya kan? Kok suaminya nggak dibawa? Suami saya lagi sibuk di kantor, Sus. Tapi nanti sore kemari kok. Suaminya itu yang bawa Bapak ke sini kemarin kan? Hah, siapa ya? Mas Aldo ya? Iya, Mas Aldo. Mbak, maskaranya luntur. Mbak habis nangis ya? Saya sedih, Sus. Ngelihat bapak saya. Kapan ya, Sus? Bapak saya bisa sembuh. Wah, kalau itu cuman dokter yang tahu. Tapi mudah-mudahan kondisi Bapak cepat stabil dan Bapak bisa lekas pulang. Nanti bapak saya, Sus. Mbak, kok nggak nunggu ibu? Tadi sih sepertinya ibu keluar. Mau ngambil air panas, ke pantry. Nggak usah deh, Sus. Kelamaan, saya harus pulang. Mau nyusuin anak saya. Nggak enak. Mari, Sus. Aneh. Mas Aldo tuh padahal ganteng. Tapi kok punya istri yang kayak banci gitu ya? Sus? Ya. Ibu barusan aja menantunya pulang. Nggak ketemu deh. Mah, siapa katanya yang datang? Mama juga nggak tahu, Pak. Tapi kata suster, menantu kita. Istrinya Mas Aldo kan? Kayla. Aku juga kurang tahu. Tadi aku nggak sempat nanya. Soalnya tadi dia cepat-cepat pulang. Katanya sih mau ngasih ASI ke anaknya gitu. Tapi tadi sepertinya dia kelihatan habis nangis. Kayak sedih banget ngelihat kondisi Bapak. Permisi ya, Pak. Bu. Kayla tadi datang. Mantu kita itu baik juga ya. Perhatian sama mertua. Hubungan ini tuh kayak barter. Barter antara cinta dan kepuasan. Jadi aku harap kamu gak jatuh cinta sama aku.
Aku telepon Mbak Maya dulu ya. Mudah-mudahan aja Mbak Maya bisa kabur sebentar aja dari kantornya. Pasti Mama Papi seneng banget. Coba aja, sekalian undang Mas Bram ya. Permisi. Halo. Astaga, Fit, hari ini ya? Aku tuh sampai lupa loh. Oh, mau dibuat surprise party di rumah? Oh, boleh. Mbak Maya pulang sekarang ya? Jangan lupa ya. Tolong banget undang Mas Bram juga. Pasti kalau Mas Bram datang, Mami sama Papi senang banget. Iya, nanti Mbak bilang deh ke suami Mbak. Makasih ya, Mbak. Iya, oke. Makasih, Fit. Mil, aku boleh izin pulang nggak ya? Ada masalah apa, Mai? Hari ini tuh ulang tahun perkawinan orang tua aku. Kita rencananya mau buat surprise party buat mereka. Semua keluarga ngumpul di sana. Oke, untuk hari ini setengah hari juga nggak apa-apa. Iya, aku juga harus ngomong ke suami aku dulu sih. Karena orang tua aku juga pengennya dia datang. Ya udah, sampaikan salamku untuk kedua orang tua kamu aja. Makasih ya, Mil. Selamat siang. Siang. Hai cantik, aku kangen banget sama kamu. Kamu mau pesan apa sayang? Kamu dengar ya. Kamu jangan terlalu banyak berharap sama hubungan ini. Dan kedatangan aku ke sini, tolong jangan diartin macem-macem. Oke? Aku suka banget sama cewek tegas kayak kamu. Makin menantang tau nggak? Aku serius, Ren. Oke, aku juga serius. Jadi sekarang kita ini gimana? HTS, hubungan tanpa status gitu? Terserah kamu mau ngartiin hubungan ini seperti apa. Tapi aku harap kamu nggak jatuh cinta sama aku. Karena aku masih cinta sama suami aku. Itu sih hak kamu. Tapi menurutku kamu ini terlalu berani untuk datang ke sini siang ini. Hati-hati loh. Aku ini bisa membuatmu jatuh cinta. Ya enggak lah, Ren. Lebih baik sekarang kita pertegas hubungan kita. Hubungan ini tuh kayak barter. Barter antara cinta dan kepuasan. Jadi aku harap kamu gak jatuh cinta sama aku. Cewek satu ini emang beda dari semua cewek yang pernah gue kenal. Dia tahu maksud terselubung gue. Tapi kenapa gue malah makin penasaran sama dia ya? Oke. Aku mau pulang dulu, ada acara keluarga. Tapi kayak kita ini kan belum makan. Lain kali aja ya. Berarti lain kali kita masih bisa ketemu kan? Halo? Aku tunggu kamu di halaman depan parkir kantor ya. Maaf Bu Maya. Saya lagi banyak kerjaan di kantor. Saya nggak bisa tinggalin. Tolong sampaikan salam saya dan selamat buat orang tua Bu Maya. Mas, harus berapa kali sih aku ngomong sama kamu? Kamu ngerti dong, aku tuh gak ada apa-apa sama Emil. Ya tapi seenggaknya kamu datang lah, Mas. Sebentar aja ke acara orang tua aku. Kalau saya bisa datang, saya pasti datang. Tapi datang nggak ya? Maya sudah ngundang secara nggak langsung tadi. Nggak enak juga kalau nolak. Tapi kalau aku datang terus dicuekin keluarganya gimana ya? Bram, coba kamu baca deh. Ini ada artikel menarik soal kejahatan developer yang tidak komit. Bikin perumahan tanpa resapan air. Ya otomatis perumahan yang tadi nggak banjir, jadi banjir. Menurut kamu gimana? Bram? Iya, Pak. Kamu ini mikirin apa sih? Saya boleh minta izin pulang cepat nggak, Pak? Waduh,
Tadi Maya minta pulang cepat, sekarang kamu minta pulang cepat. Terus mau dikemanain kerjaan di kantor ini? Kalian berdua ini aneh ya. Waktu kamu minta resign, Maya mendadak minta resign. Sekarang Maya minta pulang cepat, kamu juga minta pulang cepat. Aneh. Iya, mungkin kebetulan aja kali Pak. Dan memang kebetulan saya lagi ada urusan. Nggak bisa, Bram. Kamu nggak bisa pulang cepat hari ini. Karena saya akan minta kamu untuk nemenin saya survei lahan. Gantiin Maya. Oke? Jadi Mas berhasil jenguk Bapak, Mas? Iya yang bilang. Sedih banget deh. Papa jahat. Seharusnya tadi Papa ajak juga. Juga kan kepengen lihat Eyang. Aduh, kenapa Papa dibilang jahat sih, Nak? Orang Papa aja harus nyamar jadi banci. Lah kamu menyamar jadi apa? Jadi Naruto? Spider-Man? Nggak mungkin. Tapi nyamarnya jangan jadi bencong dong, Pak. Kan bisa jadi dokter. Aduh, Nak. Tampang Papa kan blow on. Cocoknya jadi banci. Mana mungkin jadi dokter. Aku jadi malah ngomongin gituan sih. Lagi sedih juga. Makanya Mas, nggak ada salahnya kan Mas sesekali pulang untuk ngejenguk mereka. Mas itu harus minta maaf sama orang tua. Mumpung mereka masih ada, Mas. Mulai sekarang aku janji, aku akan bekerja lebih keras lagi. Aku harus berusaha jadi orang sukses. Kalian doain aku ya. Aku harus jadi orang sukses. Aku udah gak betah jadi orang miskin lagi. Aku udah kangen kumpul sama orang tua aku. Pasti aku doain kok. Sebenarnya tekad kuat itu udah kemenangan awal, Mas. Dan aku yakin suatu saat Mas pasti jadi orang yang sukses. Entah itu di bidang apa. Makasih yang bilang. Peluk dulu dong. Ini aja deh. Asal dan sukses di bidang perbancian ya, Pak. Itu kan keluarganya Farel. Mami gak nyangka kalian semua datang. Makasih ya sayang ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Pak Utama dan keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Mari kita sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina Syafi'ina wa Maulana Muhammad wa sallim wariyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Udah beres, Kay? Udah kok, Kak. Doanya udah selesai soalnya. Kak Maya mau kasih buat yang pengurus masjid dulu ya. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, terima kasih ya sudah mau datang dan mendoakan kami sekeluarga. Kami ada sekedar bingkisan yang mudah-mudahan bisa membagi kebahagiaan kami pada kalian semua. Yuk. Yuk. Udah semua, oke? Udah beres kopi? Ya nih, bagiin ya. Iya, buat kamu. Ya, terus. Ini juga. Oh iya. Ini yang belum. Iya. Itu kan keluarganya Farel.
Makasih ya Mbak, udah mau datang dan mendoakan orang tua kami. Kerudung kamu jatuh, sayang. Makasih ya sayang. Ih, udah. Kapan mau nyusul Farel? Masa? Belum ada yang ser kok, Ma. Om, belum serak tanggalnya aja kok, Oma. Orangnya sih udah ada. Mos, nanti kalau kita anniversary, misalnya kayak kawin perak atau kawin emas, kita ngadain acara kayak gini juga ya? Dia itu calon kamu. Ya abis, orang yang udah memenuhi standar udah pada nikah semua. Ya, yang begini ini nih Oma. Pi, aku sama Fitri balik duluan ya. Soalnya ada perlu sebentar. Ya, Fel, nggak apa-apa. Kayak ini mukanya nggak asing lagi deh. Kayak pernah lihat, tapi siapa ya? Aduh. Alhamdulillah ya, Fit. Acaranya sukses. Sekarang tinggal tunggu surprise party-nya kita aja nih. Habis ini kita mau kemana, Rel? Ke rumah Aldo. Sekalian jenguk Pak Iman, sekalian kita ngundang mereka untuk surprise party-nya kita. Ya, yuk. Aku telepon ke rumah Aldo dulu ya. Mudah-mudahan mereka udah pulang dari rumah sakit. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Nadine ya? Sayang, apa kabar sayang? Baik, Om. Ini Om Farel ya? Mau ngomong sama siapa, Om? Kan ada sayang. Ada, Om. Tunggu sebentar ya. Eyang, cari Mama. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, gimana Pak Iman? Udah sehat? Alhamdulillah, Bapak sudah pulang dari rumah sakit. Sekarang lagi istirahat di kamar. Alhamdulillah. Maaf ya Bu, aku dan Fitri nggak sempat jenguk ke rumah sakit. Tapi sekarang aku sama Fitri juga mau ke rumah Ibu sekarang. Oh, silahkan. Silahkan ya. Silahkan, Rel. Ibu masak apa Bu hari ini? Hah? Masak apa? Aduh, Ibu nggak masak apa-apa, Farel. Kan kami baru dari rumah sakit. Ya, padahal aku sama Fitri lagi lapar banget Bu, belum sarapan. Kita mau kesana mau sekalian makan. Oh, boleh, boleh. Nanti Ibu masakin. Kalian datang aja kemari. Kalau kalian udah sampai di sini, makanan pasti udah selesai. Ya udah Bu, maaf ya Bu ngerepotin. Nggak apa-apa, Farel. Kamu itu sudah Ibu anggap seperti anak sendiri. Silahkan ya. Makasih Bu. Telepon dari siapa, Ma? Farel. Iya, Do. Katanya Farel sama Fitri mau mampir ke sini. Hari ini kan ulang tahun pernikahannya Papi Mami. Pasti mereka mau kasih undangan ke kita, Ma. Apa salahnya, sayang? Kalau kita diundang, ya kita datang dong. Mama aja ya, aku males, Ma. Aldo, kenapa sih kita harus menjauh begitu? Mama tahu kamu tuh kesel ya sama Kayla. Tapi Farel itu kan sahabat kamu. Kenapa jadi kamu harus musuhan sama dia? Jadi menurut Mama aku harus gimana?
Ya kamu datang dong ke sana. Kamu bantuin Farel ngurusin pesta orang tuanya. Lagi pula mereka itu kan mertua kamu juga. Ya udah deh, Mah. Aldo, kamu itu kangen nggak sih sama Vinsa? Kayla kan sama Vinsa ada di sana. Mungkin kalau kamu datang ke sana, ya siapa tahu bisa memperbaiki hubungan kalian. Aku nggak yakin, Mah. Mungkin bencana alam atau gempa bumi dalam kehidupan Fitri. Atas nama cinta. Mi, kok Mami sini segitu? Cuma lagi pas aja, Pi. Mas apanya? Itu loh, Pi. Nasib burung itu kayaknya nggak ada bedanya sama Mami. Maksud Mami? Burung itu kan ada di dalam sangkar kan karena terpaksa, Pi. Padahal dia pasti sangat berharap suatu saat ada orang yang bisa bebasin dia, Pi. Makin Mami mikirin Fitri, Mami akan menjadi semakin menderita. Tadi waktu di masjid, doa Papi sama Allah, semoga semua ini berjalan dengan baik-baik. Semoga keluarga kita tetap rukun, tetap utuh. Dan semoga Fitri bisa memberikan anak yang banyak sama Farel. Supaya nanti kalau Papi pensiun, kita bisa main-main sama cucu-cucu. Terus Mami doanya apa? Emangnya Papi mau tahu Mami doanya apa? Iya. Mami berdoa sama Allah, Pi. Ya Allah, demi cinta tulusku sama anakku Farel, tolong beri aku keadilan. Keadilan berupa apapun. Mungkin bencana alam atau gempa bumi dalam kehidupan Fitri. Itu kan Kayla. Sama siapa tuh? Mesra banget. Farel, awas! Gila nih orangnya.